Om Swastiastu. Selamat pagi sahabat-sahabat semua, khususnya sahabat-sahabat guru dan kepala sekolah yang saya banggakan. Sudah pasti semua sahabat-sahabat saya itu adalah baik hati, tidak sombong, dan suka menabung. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan membuatkan video tentang cara menggunakan aplikasi rapot kurikulum Merdeka. Aplikasi rapot kurikulum Merdeka. Bagaimana cara menggunakannya? Ayo kita lihat bersama-sama. Mudah-mudahan semua teman-teman guru, kepala sekolah, baik sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka maupun sekolah-sekolah yang akan menggunakan kurikulum Merdeka, bisa memahami aplikasi rapot ini dan apa saja nilai-nilai yang diinput di sana. Di samping nilai, apa saja TP-TP yang input di sana, apa saja lingkup materi yang diinput di sana. Yuk kita lihat saja bersama-sama, karena aplikasi ini saya buat tujuannya adalah untuk membantu teman-teman guru dalam hal pelaksanaan kurikulum Merdeka itu, terutama soal pengolahan nilai, input nilai, dan pelaporan. Sehingga Om Swastiastu, selamat sore, selamat siang, dan selamat pagi. Ya semuanya, teman-teman kepala sekolah, teman-teman guru yang saya banggakan, pada kesempatan sore hari ini kita akan mencoba membuatkan video tentang cara penggunaan aplikasi rapot kurikulum Merdeka. Aplikasi rapot kurikulum Merdeka. Nah, semoga saya jumpai teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat semuanya, rahayu semuanya. Kita singkat saja ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, jika sudah buka laptop seperti ini atau komputer seperti ini, aktifkan Excelnya, buka seperti biasa. Aplikasinya kebetulan kita simpan di My Dokumen ini. Pilih aplikasi mana yang Anda ingin pakai. Ini kita coba pakai aplikasi kurikulum Merdeka kelas 4. Nah, penampakannya seperti ini. Hari ini tanggal 17 Maret 2022. Merdeka, merdeka, merdeka. Nah, di sini ada beberapa tombol, teman-teman. Tombol data sekolah, data siswa, tujuan pembelajaran ini yang penting ya, harus dilakukan oleh guru. Ini banyak harus dikerjakan oleh guru. Ekstrakurikuler, rapor terakhir itu ya. Dan yang kedua yang banyak dikerjakan oleh guru, harus dikerjakan, harus diisi oleh guru adalah nilai asesmen formatif. Dan yang ketiga yang banyak dikerjakan oleh guru adalah nilai asesmen sumatif. Jika sudah diisi ini semua, terutama ini semua ya, 1 tujuan pembelajaran, 2 penilaian formatif, 3 penilaian sumatif, tinggal melihat ini. Nah, kita coba lihat tombol pertama data sekolah, tinggal mengisi. Ini tinggal diisi dan dipilih ya, nama sekolah dipilih saja ya. Nah, ini terus yang lain bisa ketik sendiri, nama sekolah, nama kepala sekolah, nama guru kelas, dan seterusnya. Diketik sendiri. Sudah selesai. Yang tidak kalah pentingnya data siswa, ketik sendiri. Copy paste bisa pakai Pelius. Dan copy paste bisa pakai Pelius jika teman-teman guru biasanya sudah punya data seperti ini. Saya kira teman guru tidak usah lagi banyak belajar, terutama teman guru muda, untuk mengisi ini. Saya kira sudah pasti sudah biasa, karena kemarin menggunakan kurikulum 13 sudah menggunakan aplikasi semacam ini. Nah, sebelum ke ekstrakurikuler, kita lihat dulu mata pelajarannya. Mata pelajarannya ini serahnya. Baik, sini ini sudah diisi wajib ya, dan ini yang tidak kalah pentingnya muatan lokal. Sesuaikan dengan muatan lokal yang ada di sekolah Anda. Oke, sesuaikan. Kalau di sini saya
ketik bahasa Bali, bahasa Cina, bahasa Jepang. Cukup 3 ya, cukup 3 muatan lokalnya. Terus ekstrakurikuler juga, tidaklah pentingnya ekstrakurikuler, cukup 3 juga. Ini saya buat sepak bola, panjat tebing, catur, sesuaikan dengan ekstrakurikuler yang ada di sekolah Anda. Oke. Ini sudah ada keterangannya. Jika sudah, kembali ke sini, baru lihat ekstrakurikuler. Nah, akan muncul di sini. Nah, ini ekstra yang diketik tadi di mata pelajaran. Ini deskripsinya ekstrakurikuler apa yang Anda buat, sesuaikan, ketik dan buat sendiri di sini. Ya, ketik dan buat sendiri. Ya, sesuai dengan apa namanya jumlah siswa yang ada. Ya, sesuai dengan jumlah siswa yang ada ya. Terserah bagaimana deskripsinya di sini ya, bisa copy paste. Bisa copy paste di sini ya. Nah, kira-kira tidak begitu banyak. Terus di sini panjat tebing sesuaikan juga apa deskripsinya. Terus catur apa deskripsinya. Misalnya di sini ketik gajahnya mati, apa pionnya, apa itu ya. Terus kudanya loncat-loncat itu bagaimana ya. Ini sekedar saja ya. Yang penting teman guru pasti tahu itu ya, sesuai dengan ekstrakurikuler yang ada di sekolahnya. Jika sudah terisi, ekstrakurikuler sudah. Nah, yang tidak kalah pentingnya di sini ya, di penilaian formatif. Selama 6 bulan teman-teman mesti melakukan penilaian formatif ini. Begitu selesai proses pembelajaran mesti melakukannya. Formatif, assessment formatif ya, benar. Baik. Nah, di sini ada semua mapel sampai melok ya, semua mapel sampai melok. Agama juga sudah ada 6. Kita mulai dari agama saja ya, kita pakai contoh dalam videonya agama saja. Nah, di halaman agama ini sudah dikapling-kapling halamannya sesuai dengan agama yang ada di Indonesia ya, sampai agama Konghucu ya, ada 6. Nah, caranya mengisi, nah kalau siswa ini beragama Hindu, ketik di kaplingan ini. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinput tadi ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinput tadi. Berapa ada tujuan pembelajaran yang diinputnya? Karena tadi belum dijelaskan ya. Nah, sebentar kita buka ke sana. Kita lihat di sini dulu. Nah, kalau siswanya beragama Hindu, nilainya ketik di sini di tujuan-tujuan pembelajaran agama Hindu. Nah, kalau siswanya beragama Islam, ketik di kolom atau kaplingan yang beragama Islam, yang lainnya biarkan kosong ya. Ini pasti diisi oleh teman-teman siswanya yang beragama selain Islam. Kalau di sini ini selain Hindu ya. Nah, seterusnya ya. Nah, jika sudah semua terisi sesuai dengan agamanya, nilai sesuai dengan TP tujuan pembelajarannya. Di mana tujuan pembelajaran ini diketik tadi sudah dibilang ya, dibuat oleh guru, ditulis oleh guru, diketik oleh guru di sini. Nih, tidak kalah pentingnya di sini. Saya contohkan agama Hindu ya, di sini agama Hindu ya. Misalnya lingkup materinya mengenal orang suci Hindu. Bisa contoh pakai contoh saja ya. Tujuan pembelajarannya mengenal orang suci Hindu. 1, 2 menyebutkan nama orang suci Hindu. Kita pakai contoh 2 saja ya. Karena yang lebih tahu banyak di sini mengenai tujuan-tujuan pembelajaran itu adalah pasti teman-teman guru. Karena teman-teman guru pasti sudah oke. Kalau kelas sekolahnya pasti dikalahkan sama teman guru lah. Ya, apalagi saya. Udah lama tidak mengajar berarti ya, karena kelas sekolahnya kan memanage saja. Kepala sekolah kalah sama gurunya dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Tapi oke, sekolah semuanya oke. Apalagi teman gurunya ya, yang muda-muda terutamanya ya, pasti lebih oke daripada kepala sekolahnya. Oke, kita semuanya oke. Mari kita sama-sama belajar. Dalam hal ini, yang lebih tahu, yang lebih paham mengenai tujuan pembelajarannya harus diinput di aplikasi ini adalah tentu teman-teman guru. Tentu teman-teman guru. Input di sini ya, maksimal 20. Ingat, maksimal 20. Nah, ini juga maksimalnya lingkup materinya 6. Lingkup materinya 6.
yang merah ini tidak usah diketik lagi, sudah kita kunci ya. Nah, jika semua sudah diisi, baik agama Islam, agama Protestan, PPKN, matematika dan seterusnya ya. Ini matematika juga sudah kita coba isi ya, mengenai bilangan prima. Apakah ini bilangan prima, apa di sini ada bilangan bulat ya? Coba ganti satu bilangan bulat. Nah, jika semua sudah diisi ini, di penilaian formatif, bukan di tujuan pembelajarannya, dilanjutkan dengan penilaian formatif. Nah, baru teman guru melakukan penilaian formatif jika di tujuan pembelajaran ini sudah diisi semua ya. Jika tujuan pembelajaran ini sudah diisi semua tujuan-tujuannya dan lingkup materinya, baru teman-teman menuju ke penilaian formatif. Nah, kita coba di agama juga ya. Sudah tadi di agama ya. Nah, jika sudah semua penilaian formatifnya diisi, agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika dan seterusnya diisi nilai maksimal juga 20 ya. Maka teman-teman bisa melihat nilainya itu masuk ke rekap nilai sini. Ke rekap nilai sini. Nah, itu teman-teman bertanya, di sini ada matematika mana? Oh, ini matematika. Muncul satu saja. Nah, jika penilaian ini tidak muncul di sini padahal sudah ngisi nilai, nah ini yang penting untuk teman-teman dalam menggunakan aplikasi ini ya. Misalnya kita lihat matematika di sini. Muncul baru satu di sana. Nomor 1, nomor 2, 66, 77, 88. Di sana bisa tidak muncul di sini. Nah, tidak muncul lagi di sini. Siswa nomor 2 ya. Kenapa tidak muncul? Karena baru diisi formatifnya saja. Sumatifnya, matematikanya belum diisi. Siswa nomor 2. Coba diisi sekarang. Saya non-tes diisi ya. 88, 99. Kita lihat di rekap nilainya, dia akan muncul. Makanya untuk teman-teman guru dalam penggunaan aplikasi ini, penilaian asesmen formatif dan asesmen sumatif harus keduanya diisi. Ingat ya, keduanya diisi. Nah, untuk sumatif ini ya, kita buka. Ini tadi sudah kita berikan penjelasan di sini. Isilah nilai sesuai dengan lingkup materi yang telah diinput. Untuk lingkup materi ada 6 lingkup materi ya. Di mana? Di tujuan pembelajaran itu. Di sini. Nah, ini lingkup materi ada 6 ya. Nah, di situ juga isilah nilai sesuai dengan lingkup materi yang telah diinput. Nah, jika siswa tidak mengerjakan, isilah dengan 0. Nah, jika siswa tidak mengerjakan karena mungkin tidak masuk atau bagaimana, isi dengan 0. Bukan 99, isi 0. Jangan dikosongkan, isi 0. Artinya nilai 0. 3. Input nilai asesmen sumatif akhir semester dan asesmen sumatif lingkup materi minimal 1 kolom, maksudnya dari sini sampai di sini. Nah, dari lingkup materi sampai sumatif akhir semester minimal diisi 1 kolom ya, minimal diisi 1 kolom. Nah, maksudnya 1 kolom seperti itu ya. Untuk setiap siswanya ya, setiap siswanya. Saya di sini diisi ya, jangan sampai kosong seperti ini. Ya, jangan sampai kosong seperti itu ya. Nah, itu harapan dari penggunaan aplikasi ini. Kenapa harus minimal diisi 1? Karena asesmen sumatif akhir semester tidak wajib diisi, tidak wajib. Nah, tapi alangkah bagusnya melaksanakannya, makanya diisi nilai. Jika tidak melaksanakan, tidak diisi. Ya, nah, cukup lingkup materi ini saja. Tapi minimal 1 kolom ini, nah, semuanya ini 1 kolom ini pasti terisi dan harus terisi. Nah, itu penjelasannya ya. Nah, jika sudah semua diisi ini, maka
maka nilai akan muncul di sini. Baru kita ke rapor. Nah, sebelum ke rapor kita lihat juga di sini. Nah, karena yang akan dideskripsikan, karena ada penilaiannya dua, penilaian secara kuantitatif pada angka-angka di sana, dan penilaian secara kualitatif. Nah, di kualitatifnya inilah teman-teman guru harus pintar-pintar membuat tujuan pembelajarannya. Nah, ini akan berpengaruh ke penilaian kualitatif. Makanya ini cukup diketik dengan huruf kecil semua dan singkat saja. Tujuan pembelajaran mengenal orang suci, tidak usah lagi dibuat siswa mengenal atau mampu menyebut nama-nama orang suci, tidak usah lagi itu. Menyebut nama orang suci itu saja. Mengenal orang suci, tidak usah lagi begini, siswa dapat atau mampu menyebutkan nama orang suci, tidak usah lagi begitu. Singkat saja, karena di aplikasi sudah mengatur dengan sendirinya, dan yang singkat itu akan menjadi deskripsi yang bagus. Oke. Nah, oleh karena itu teman-teman guru semuanya, jika sudah semua terisi, data sekolah, data siswa, tujuan pembelajaran, ekstrakurikuler, penilaian asesmen formatif, sumatif, rekap nilai sudah dilihat, pembelajaran sudah disesuaikan, baru ke raport. Nah, di raport tinggal print. Nah, raportnya cuma 2 lembar ya. Apa ini? Oh ya, 2 lembar. Sudah komplit ini 2 lembar ya. Nah, 2 lembar. Akan muncul dengan sendirinya. Ini penilaian kuantitatif, ini kualitatif. Nah, ini secara kualitatif ya. Karena singkat tadi diminta tujuan pembelajarannya, jadi ininya akan enak didengar ya, dibaca. Ananda Iwayan Dokler sangat menguasai dalam menyebutkan nama orang suci Hindu. Ini yang terbaiknya. Yang paling kurangnya di antara anak-anak itu, karena antara anak satu dengan anak yang lain bukan itu dibandingkan, antara dia sendiri mendapatkan nilai tertinggi dan mendapatkan nilai terendahnya. Anak itu sendiri, pusat beasiswa sendiri ya. Yang terbaiknya sudah ini, yang perlu bimbingannya di sini. Ananda Iwayan Dokler perlu bantuan dalam mengenal orang suci. Nah, di sini untuk yang negatif, bukan negatif ya, untuk yang paling kurangnya itu yang dia dapatkan oleh anak itu, di sini ada kata perlu bantuan. Nah, kalau teman-teman guru tidak cocok dengan perlu bantuan, mungkin perlu bimbingan atau perlu pertolongan atau perlu pendampingan. Nah, ini bisa dirubah. Kata itu. Di mana merubahnya? Di sini. Coba kita lihat. Nah, kita melihatnya di sini. Nah, di sini. Sini teman-teman guru. Misalnya di sini kan perlu bantuan. Tadi sudah kita sampaikan di saat melihat raportnya, tak perlu ganti tidak cocok, bisa menurut guru bukan perlu bantuan di sini, tapi perlu pendampingan atau perlu bimbingan. Kita coba buat pendampingan saja ya. Kita pilih di sini ya. Di setiap mapel bisa diganti-ganti di setiap mapel ya. Ini kita coba perlu pendampingan ya. Nanti di raport juga akan muncul perlu pendampingan. Nah, ini Iwayan Dokler perlu pendampingan dalam mengenal orang suci. Demikian juga ke semua mapel untuk penilaian secara kualitatifnya. Nah, jika sudah lengkap semua, sudah pas menurut teman guru, tinggal print. Klik siswa nomor 1, next, print. Nah, jika tidak diisi nilai, itu akan kosong, raportnya akan kosong. Tidak ada apa yang dideskripsikan, tidak ada apa yang dikerjakan oleh rumus kayak seperti ini ya. Rumus-rumus seperti ini. Rumusnya kita sudah sederhanakan sekali biar tidak macet di laptop teman-teman. Beda dengan kurikulum 2013 kemarin, kita buat rumusnya berat itu. Dan ini aplikasi ini juga perlu teman-teman mengetahui tidak pakai makro, tidak ada rumus makro.
Ini murni Excel semuanya, rumus-rumus sederhana dari Excel semuanya, tidak ada rumus makro yang kita buat. Nah, jika sudah seperti itu, sudah print nilai, tentu ada kelengkapan yang lain yang harus dikerjakan oleh guru. Nah, kelengkapan yang lain apa? Berkaitan dengan kelengkapan administrasi dan sebagainya. Nah, sebelum print raport yang tadi, raport ini tentu teman guru juga perlu lengkapi dengan sampul raport kita sudah buatkan. Untuk siswa nomor 1 ini namanya Wayan Dongler, siswa nomor 2 Muhammad Nur, siswa nomor 3 Henrikus dan seterusnya. Tinggal print. Ini dibuat gampang gurunya ya. Terus buku induk juga tinggal print, mungkin dibutuhkan oleh sekolah sebagai dokumen atau apa gitu ya. Tinggal print semua lembar dijilid. Jadikan satu buku untuk semester 1 dan semester 2 itu misalnya sudah punya data. Buku untuk anak-anak di sekolah Bapak Ibu teman-teman semua ya. Terus mutasi siswa, nah tentu dilengkapi juga raportnya dengan mutasi siswa, ini tinggal print ya, pasti ada di belakang raportnya. Teman guru sudah tahu semua. Dan nah yang tidak kalah pentingnya ada daftar nilai untuk teman-teman guru yang tua seperti saya. Tua seperti saya belum tua, masih muda ini ya. Ya, boleh tua secara umur tapi tetap semangatnya muda ya. Saya yakin teman-teman guru walaupun sudah lingsir mendekati pensiun sama seperti saya, itu ada masih aktif beberapa bulan lagi nih ya pensiun, tapi semangat kan harus muda ya. Semangat harus muda supaya kita sehat. Nah, ini bisa di print. Nah, ini tinggal dua lembar saja, ini kita lihat ya. Nah, dua lembar bisa diisi biasanya teman-teman yang sudah tua ini. Membuat ini dulu, lalu di print, dijilid. Setiap melakukan penilaian dimasukkan sini dengan pensil, tulis dengan pensil. Misalnya dapat berapa, gitu tulis dengan pensil biasanya. Begitu akhir semester, ya dimintalah anak-anaknya atau guru-guru yang muda untuk memasukkan di aplikasi. Itu biasanya teman-teman yang tua seperti saya. Seperti saya. Banyak ya yang tua-tua gitu ya, tidak apa-apa, kita semangatnya tetap ya, pengalamannya banyak. Kalau tidak ada yang tua pasti tidak ada yang muda ya. Nah, ini bisa dipakai kelengkapan administrasi. Dan lagi satu untuk kelengkapan administrasinya bisa ini daftar kelas. Nah, ini salah satu ini ya, bagian dari administrasi kelas yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu guru. Nah, lengkap ini yang sudah ada mulai bulan Januari misalnya. Januari, Februari, Maret kan di semester 2. Pakai di semester 1 aja ya. Juli, Agustus, September. Nah, Juli. Nah, ini bulan Juli, ini sudah ada bulan Juli, sudah kita isi paten. Untuk dipakai, bisa dipakai setiap tahun. Teman-teman guru hanya merubah tahunnya saja. Nah, klik di sini tahunnya. Nah, ini sudah saya ketik angka tahun di sel ini. Misalnya ini tahun 2023. Misalnya 2025, enter. Nah, ini akan berubah hari minggunya, dimana karena hari minggunya akan berubah dengan sendirinya. Kenapa saya buat seperti ini? Nah, karena saya pengalaman dulu saya sendiri pengalaman. Karena saking gampangnya, dan bukan gampangnya mengerjakannya, saya anggap gampang itu. Salah sebenarnya cara pola pikir saya. Jadi lama tidak ngabsen, bisa seminggu tidak ngabsen, di absenlah seminggu sekaligus rapel. Ternyata tanggal itu ketemunya tanggal hari Minggu, saya isi titik. Ternyata pakai pulpen tidak bisa dihapus lagi. Nah, tapi kalau sudah begini tidak mungkin salah. Kalaupun ini di print misalnya ya, berarti ininya sudah ketemu hari Minggu. Nah, kalau itu kita melihat kalender lagi garis, pakai pulpen merah itu biasa. Sekarang tidak usah lagi seperti itu, tinggal mengganti angka tahun, misalnya 2024 itu misalnya, akan terganti dengan sendirinya. Nah, itu untuk teman-teman guru semuanya ya, sudah praktis. Jika sudah diisi semua, mana A, mana I, mana S itu misalnya ya, nah pasti juga teman guru minta grafik ya. Nah, grafik akan muncul dengan sendirinya, tinggal print. Grafik semester 2 akan muncul dengan sendirinya, tinggal print ya. Nah,
apalagi. Nah tentu juga dilengkapi dengan covernya ya, ada kelas ada covernya ya, apalagi ya. Nah kurang lebih seperti itu, tinggal bagikan kepada siswa. Nah begitulah kira-kira cara penggunaan aplikasi rapot kurikulum merdeka. Wah, kurikulum merdeka. Nah tentu saja harapan saya kepada teman-teman yang muda, terutama yang tentu memiliki kemampuan sangat bagus, speednya tinggi, gerak langkahnya cepat ya, inovasinya bagus. Nah mohon diberikan masukan khususnya teman-teman guru yang berada di sekolah atau yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka ya. Karena saya lihat ada guru muda, guru penggerak, kepala sekolah penggerak. Kalau saya terus terang belum. Saya belum sebagai guru penggerak juga karena sudah tua karena umur mungkin ya. Sekolah saya juga bukan sekolah penggerak. Di sekolah saya juga belum ada guru penggerak karena kemarin ada mendaftar 2 orang tidak lulus. Mudah-mudahan kesempatan berikutnya ada yang ingin mendaftar lagi dan lulus ya. Mereka yang sudah mendaftar tidak lulus. Nah oleh karena itu teman-teman di sekolah penggerak, harapan saya mohon diberikan masukannya, karena bagaimanapun teman-teman di sekolah penggerak pasti memiliki praktek baik berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum merdeka ini. Mohon dibantu untuk penyempurnaan aplikasi ini, karena aplikasi ini lebih awal dibuat untuk bisa dipelajari oleh teman-teman baik yang sudah melakukan kurikulum merdeka maupun apalagi teman-teman yang belum melaksanakan kurikulum merdeka seperti di sekolah saya. Nah, ini aplikasi ini kita buat, pasti ada kekurangan, sudah pasti ada kekurangan, maka masukan itulah kita pakai untuk penyempurnaan ini. Karena saya meyakini teman-teman guru pasti membutuhkan aplikasi seperti ini untuk pelaporan kepada orang tua. Nah, saya kira seperti itu yang bisa kita sampaikan, terutama dalam penggunaan aplikasi rapot kurikulum merdeka. Terakhir, saya mohon maaf jika ada yang salah-salah, sudah pasti ada salah, sambil guyon ya. Nah, jangan sangat saja ini adalah obrolan di warung kopi ya. Jangan selalu diseriuskan, tapi mari di mana kita serius, mana kita harus sedikit guyon ya. Karena ini adalah aplikasi sederhana, tentu ke depan harus ada perbaikan barangkali ya jika ada kekurangan. Sekali lagi teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Kedua, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Ketiga, berikan masukan. Terima kasih. Om Santi 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 Om Merdeka. Oke, demikian tadi video penjelasan tentang penggunaan aplikasi rapot kurikulum merdeka. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.